Sampurasun sadayana. Nepangkeun wasta abdi Medina Azahra. Ayeuna abdi sareng ngerencangan abdi nyaeta Wastapun Sofiandre Farel. Wastapun Talita. Nah, dinten ieu abdi sareng rencangan bade ngawawancara hiji tokoh pengusaha anu kaetang anom sareng tiasa inspirasi generasi muda. Ayeuna abdi atos sareng narasumber abdi nyaeta Teh Cantika. Satu acana Teh Cantika abdi sareng rencangan bade ngucapkeun hatur nuhun atos kersa dongkap ka dieu sareng hampunten upami ngawaga waktosna. Makasih juga. Satu acana mulai wawancara Teh Cantika biasa mengenalkeun diri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Cantika Aruman, biasa dipanggil Cantika. Tatarosan kahiji, aya Teh Cantika teh kelahiran asli Bandung atau napi lain? Asli Bandung. Asli Bandung. Teh Cantika teh nama hirup tumbuh di Bandung atau pindah-pindah? Kalau tumbuh dan berkembang ya di kota Bandung. Dari kecil sampai gede. Kasibukan Teh Cantika teh ayeuna naon wae? Karena aku kuliah tingkat akhir, jadi otomatis kesibukan lagi ngurusin skripsi sama mungkin beberapa bisnis yang udah jalan. Bisnis. Jadi Teh Cantika teh ayeuna teh boga bisnis sorangan gitu Ya, alhamdulillah. Abdi sadayana boleh tahu naon wae usaha Teh Cantika teh? Untuk usaha sih aku ada di bidang entertain sama di bidang travel. Kalau entertain sendiri aku punya event organizer sendiri, sama aku pun ngebentuk band dari anak-anak seusia kalian. Aku jadiin band karena aku ngerasa generasi kalian tuh menurut aku oke lah gitu untuk dijadikan sesuatu yang mungkin nanti bakal besar gitu. Sama aku punya band, event organizer, aku punya coffee shop juga. Sama yang terakhir mungkin aku punya travel namanya Selnesia. Hayu atuh abdi sareng rerencangan bade ngagali hiji-hiji boleh? Boleh. Teh Cantika biasa ceritakan teh perjalanan teteh anu akhirnya motivasi Teh Cantika kanggo ngadamu usaha kafe. Kalau untuk dari segi kafe sih lebih tepatnya aku tipikal orang yang nggak tahu kalau untuk ngopi itu kemana. Jadi kalau misalnya setiap orang nanya ngopi yuk kemana, itu kan jadi bingung kan. Sampai akhirnya di SMA akhir tuh aku udah nggak pernah minta uang lagi ke papa. Tabungan dari papa tuh aku keep di rekening dan nggak pernah aku pegang sama sekali, karena di situ kan aku udah mulai ada usaha-usaha. Aku kumpulin sampai pas kuliah lagi COVID, aku cek, wah gede banget nih tabungan ini tuh. Akhirnya karena COVID itu aku nggak punya tempat yang lebih aman kan, kalau lagi COVID tempat sendiri kan. Akhirnya aku buatlah coffee shop bareng sama partner aku, sama tetangga rumah aku, untuk bikin coffee shop tersebut gitu, di daerah atas. Jadi berawal nggak tahu mau kemana, kenapa nggak kita bikin tempat sendiri aja gitu sih. Upami nami kafe kagungan Teh Cantika kenal? 1994. Wih, saya teh dina Yuswa teteh anu kasabagna anom, ya teteh atos gaduh usaha anu agung. Alhamdulillah. Begituna teteh tadi saya pisan kumaha sih tipsna nyimpen terus terasna nabung pikeun masa depan teteh. Sebenarnya awal mula itu tuh nggak ada niatan nabung, lebih ke ego sendiri. Jadi aku punya papa yang keras dan sempat ada cekcok dan keluarlah kalimat yang namanya udah punya uang sendiri kan, kadang kita egonya tinggi ya. Keluarlah kalimat kalau aku tuh nggak mau pakai uang dari papa lagi. Sampai waktu kuliah ada tawaran untuk bikin usaha itu, akhirnya aku jujurlah ke papa,
Jadi tuh uang bener-bener aku nggak ada niatan nabung, bener-bener pure papa aku transfer ke rekening tersebut dengan berpikiran bahwa aku mempergunakan uang tersebut sebagai uang bulanan kan. Cuman ternyata kan aku nggak pakai dan papa aku tuh nggak tahu kalau aku nggak pakai. Sampai waktu kuliah ada tawaran dari tetangga aku untuk bikin coffee shop. Aku merasa punya bekal dari tabungan tersebut, dari uang yang papa transfer. Barulah aku ngobrol sama papa, boleh nggak sih uangnya, walaupun di situ papa kaget, kamu hidup 3 tahun ini apakah tidak memakai uang papa gitu kan, ada kalimat. Akhirnya dikasih tahu lah, perdebatan segala macam, akhirnya disupport. Jadi sebenarnya bukan nabung, lebih tepatnya ego aja, egonya tinggi dan gak mau ngambil uang itu gitu. Dan alhamdulillah ternyata uang tersebut bisa digunakan sebaik mungkin sampai bikin coffee shop. Datang ya, makanya nanti lain kali. Ya. Lanjutkan itu tadi, ai PT teh menawan ngasih ngaran kafe-nya teh 1994. Sebenarnya 1994 itu nama tahun lahir dari partner aku. Jadi kelahiran partner aku tuh pacarnya tetangga aku sih. Kelahirannya 1994. Biar adil aja lah kelahirannya yang dipakai. Soalnya kan sisanya ada creative space yang dimana itu kan keinginan aku nih. Karena aku suka banget gitu ngembangin bakat-bakat orang. Jadi yaudah silakan namanya diambil. Urusan kreatifnya biar aku gitu yang ambil. Gambil teh sih teh boga usaha bareng tetangga atau bareng rerencangan teteh gitu. Sebenarnya banyak banget orang yang takut banget buat bisnis sama teman. Karena satu sih takut pecah aja, karena soal uang itu sensitif banget. Cuman karena kita dari awal punya komitmen, kita punya pendirian, dan kita pun bagi-bagi tugas yang kapasitasnya nggak bisa diganggu gitu. Kayak aku waktu itu bagian di marketingnya, mereka nggak bisa ganti sudut pandang aku soal marketing. Partner aku yang lain soal finansialnya, partner aku yang lain develop baristanya. Jadi kita nggak saling ganggu dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita sama-sama masing-masing aja gitu. Berarti saling ngelengkapkan Iya. hiji sama lain. Nah, Selanjutnya kan naon tantangan partnernya bagi seorang pengusaha. Kalau pengusaha sih, kalau bidang coffee shop, mungkin coffee shop di Bandung itu banyak banget. Dan rata-rata setelah aku analis gitu ya, aku lihat ternyata masyarakat di Bandung tuh 63% tuh kekejarnya sama FOMO. Bahkan mungkin kalau lihat aku anak muda, kayak aku yakin 90% orang FOMO gitu. Ada coffee shop baru, FOMO segala macam. Mungkin itu yang memberatkan aku dan usaha aku. Cuman kita yakin sih kalau kita punya identitas dalam suatu hal dan kita yakin akan hal tersebut, pasti kita punya target pasarnya yang loyal terhadap kita. Soalnya kalau kita ngejar FOMO kan loyalitasnya ganti-ganti terus kan pasarnya. Dan alhamdulillah 1994 nggak pernah ganti targetnya sih. Gitu, aman sih kita. selama pelanggan atau target market di coffee shop teteh lobana ku pelajar atau ibu-ibu bapak-bapak. Ya, kalau soal target sih awalnya kan anak-anak sekolah. Tapi makin sini karena kita ada working space, jadi pelajar, mahasiswa atau kayak yang kerja-kerja, anak-anak korporat, anak-anak kuliahan, jadinya menjadi salah satu pasar kita gitu. Kalau kalian datang, kita tuh nyediain meeting room, working space-nya, kita pun tiap malamnya ada live musiknya. Jadi kita benar-benar ngambil yang dimana mungkin ini bakal menjadi kebiasaan yang nggak akan cuma sekedar FOMO gitu. Itu sih. Ari lokasi kafe teteh di mana? Kita ada 2. Yang satu di Dago Pakar di bawahnya Kokoriko. Yang satu lagi di Naripan. Anu paling banyak atau paling rame eta di cabang anu mana? Dago, karena Dago tuh yang pertama buka dan view-nya dapat banget. Kalau kalian kesana, kalian benar-benar bakal lihat view sunset segala macam tuh di situ ada. Jadi selain ngejual kopi-kopi, ngejual juga pemandangan, sekarang suasananya nyata. Yap, betul. Bikin kenyamanan salarian.
Iya, betul. Ya. Mangga dipitarosan. Lamun kacan aya teh rencana ekspansi kafe nata gitu. Kalau ekspansi sih belum tahu. Cuman untuk 2 cabang ini pun insya Allah buka cabang baru gitu kan. Cuman lagi fokus dulu deh, soalnya yang Naripan ini baru buka tahun ini. Balik dari kan awal tadi teh cantikan nyebatkeun aya loba usaha salah sahiji teh aya anu CEO seniman teh naon sih. Jadi CEO itu singkatan dari CTK Event Organizer alias nama aku sendiri. Itu tuh berawal dari aku kan punya adik-adikan nih ya. Kamu tahu kan, aku punya banyak adik-adikan dan aku merasa kalau kita nggak aware sama mereka, siapa sih yang bisa menjamin hidupnya mereka? Otomatis aku bentuklah CEO ini sebagai jembatan mereka untuk punya pekerjaan. Jadi itu salah satu cara aku memberikan lapangan pekerjaan untuk adik-adikan aku berani memulai gitu. Karena kan sekarang banyak banget teman-teman aku pun yang udah seusia aku kayak bingung nih kuliah mau kerja apa, bingung nih cari uang tuh gimana. Nah aku tuh sama sekali nggak mau adik-adikan aku tuh kebingungan untuk cari uang tuh gimana gitu. Makanya aku berusaha ngebentuk ini biar nanti kalaupun aku fokus atau misalnya menikmati masa tua aku, mereka bisa ngejalanin bisnis aku sama mereka gitu. Jadi teh cantika teh meni peduli karena adik-adikan teteh. Iya. Sebenarnya karena tingkat pengangguran di Indonesia tuh tinggi banget sih. Kalau kita nggak mulai ngebuka, siapa yang mau ngebuka? Jadi jiwa sosialnya teh meni tinggi. Amin. Jadi sio teh didirikan teh iraha jeung namanya sih anu diurutkeun ku sio. Jadi CEO tuh didiriin tahun ini. Sejak ngurusin tahun lalu tuh aku sempet ngurusin artisnya di perpisahan SMP 2. Terus akhirnya dapat penawaran lah dari komite SMP 2 untuk ngurusin perpisahannya. Karena backgroundnya aku di event organizer itu udah oke, gak mungkin aku bawa tim yang oke lagi kan. Karena ya balik lagi tujuan aku tuh ngasih lapangan pekerjaan. Akhirnya aku bentuklah CEO itu, ngajak adik-adikan aku yang udah jelas, yang udah legal ya usianya, untuk kerja bareng di CEO. Terus untuk CEO tuh ngurusin apa aja sih? Kita tuh event organizer yang bergerak nggak jauh dari event-event. Salah satunya mungkin perpisahan sekolah, kedua Sweet 17. Kita juga ngurusin, aku pribadi juga jadi konsultan marketing beberapa pentas seni di sekolah Kota Bandung. Teh, tadi teh Selnesia tuh apa sih? Selnesia tuh usaha aku bareng sama partner sahabat aku namanya Tasi. Selnesia tuh bergerak di bidang travel, tapi base-nya itu kita di Labuan Bajo. Karena berawal dari liburan bareng di Bali, aku tuh kalau nongkrong sama temen tuh nggak yang cuma sekedar nongkrong, ngopi, ngobrol, gosip, enggak. Tapi selalu ada isinya gitu, yang dimana kita bahas kalau bisnis apa sih yang peluangnya besar, tapi pesaingnya kecil. Nah di saat COVID itu otomatis yang kita pikirin liburan dong, karena kan orang-orang berhenti liburan, otomatis ketika rasa COVID-nya turun, rasa ingin liburannya naik kan. Dimana orang-orang mungkin di situ udah mulai pada defisit atau misal udah inflasi perusahaannya, kita di situ barulah naik. Akhirnya kita kepikiran lah di Bali kan yang deket tuh Labuan Bajo. Akhirnya kenapa kita nggak buka travel aja di Labuan Bajo? Dan di situ Tasi tuh partner aku tuh selebgram, influencer juga. Iseng lah dia tuh ngambil salah satu paket di travel di salah satu di Bajo. Ternyata rame lah TikToknya. Akhirnya kita memutuskan gas kita bikin travel di sana dengan kemampuan kita yang pinter public speaking juga di sana. Akhirnya kita kenal sama orang-orang di Bajo, orang-orang Flores. Ya seru lah gitu. Cari pengalaman baru di Labuan Bajo sampai akhirnya sekarang Selnesia udah punya 2 kapal pinisi. Satunya lagi kita lagi bangun di Makassar. Jadi Selnesia balik lagi tentang travel sih, trip. Kita open trip, kita bikin punya kapal juga di sana pinisi. Kita juga buka trip yang seharian doang. Jadi ntar kalau kalian ada rezeki
aku kasih diskon ke Labuan Bajo. Harus datang ke Labuan Bajo. Dan alhamdulillah sekarang Selnesia lagi mau buka usaha juga ke Jawa lewat study tour dan tour-tour grup lainnya gitu. Kan tadi teteh bilang kalau usaha teteh loba ngelibatkan partner. Kumaha sih carana nyari relasi teh? Nyari relasi tuh gimana sebenarnya lebih ke pertemanan kalian sih. Makanya kalian kalau temenan jangan cuman sama itu doang, cari yang pemikirannya jauh untuk masa depan. Dan alhamdulillah berawal dari teman, dikenalin lagi ke teman, ternyata kita punya vision yang sama, mission yang sama, akhirnya kita bisa ngebentuk kayak gitulah. Kenapa bisa percaya, dapat kepercayaan dan ngebentuk usaha itu lebih ke pribadi kita sih, secara personal harus jujur, harus baik, bisa diandelin dan bisa komit gitu. Karena jujur ngebangun bisnis sama temen tuh susah banget. Apa yang bikin susah? Karena itu nyangkut soal duit, soal uang, sensitif banget. Jadi kalian kalau misalnya mau punya relasi, yuk bentuk dulu personality kaliannya, udah baik belum, udah jujur belum, udah punya komit belum. Kalau udah punya, mau kalian cari teman seperti apa, mau kalian cari relasi seperti apa, mau kalian cari bisnis seperti apa, aku yakin kalian bakal dapetin itu. Dan public speaking kalian, cara ngomong kalian segala macamnya harus oke banget gitu. Kan tadi teh cantikan nyebatkan lamun public speaking teh kudu saya. Kumaha sih tipsnya? Mungkin kalau dari aku pribadi nggak bisa ngasih tips yang detail gitu ya, karena aku pribadi tuh ekstrovert, jadi mau nggak mau harus ngomong terus. Tapi kalau misalnya so far, kalau misalnya dalam konteks profesional, public speaking tuh caranya cuma satu, percaya diri. Ketika kalian punya rasa percaya diri dan kalian percaya kalian mampu untuk membicarakan hal tersebut, ya kalian pasti bakal punya public speaking yang bagus. Karena kalau misalnya kalian teorinya bagus, materinya bagus, tapi nggak percaya diri untuk ngungkapinnya, itu bakal ngehambat kalian dalam public speaking gitu sih. Selanjutnya itu kumaha rasana teteh memiliki pegawai tersebut, Gimana rasanya aku punya pekerjaan tersebut? Jujur seneng yang pertama bukan soal tentang penghasilan, lebih ke aku bisa bermanfaat untuk banyak orang, karena pekerjaan aku ini melibatkan banyak orang dan klien aku pun melibatkan banyak orang. Jadi otomatis lebih ke kesenangan diri aku tuh ditemukan karena mereka senang dengan pekerjaan aku gitu kan. Yang kedua penghasilan, gak munafik ya, penghasilannya oke banget, alhamdulillah. Cuma namanya ngerintis pasti kecil-kecil dulu kan. Ada fase bangkrut atau jatuh ya, aku juga ada gitu kan. Cuman ya kalian gak akan pernah ada di titik atas kalau kalian gak mau jatuh bangun dulu gitu. Jadi gimana rasanya? Ya sangat menyenangkan dengan penghasilan dan membuat orang-orang senang tuh sangat-sangat menyenangkan. Dan aku tuh nemu titik dimana bangga sama diri aku sendiri ketika orang tua itu melihat aku tuh sukses atau bangga. Karena kan konteks sukses itu universal ya. Cuman kalau untuk diri aku sendiri, ketika orang tua ngerasa anaknya berhasil gitu, jadi sangat puas lah dan menyenangkan. Kalau menurut teh, naon sih selaku pengusaha, naon sih karakter anu kudu diboga pengusaha teh? Jujur. Kenapa jujur? Karena kalau kalian gak punya sifat jujur, sampai kapanpun itu bakal jadi bumerang untuk usaha kalian. Karena berawal dari jujur, artinya kan kalian punya kebaikan yang lebih. Setiap orang pasti baik, cuman ketika kalian melakukan kejujuran, terbuka, dapat dipercaya, ya itu salah satu fondasi ketika kalian mau usaha. Kalau kalian nggak bisa jujur sama partner kalian, sama klien kalian, atau bahkan sama diri kalian sendiri, mau usaha sebesar apapun, satu haram, kedua kita kan nggak tahu ya usaha itu akan berjalan sepanjang apa, selama apa. Kalaupun panjang banget, mungkin ya urusannya sama Tuhan kan ya, kalau kalian nggak jujur gitu sih. Kumaha carana teteh ngabagi waktos
Pikeun nguruskeun 3 usaha. Mungkin karena aku orangnya ekstrovert, jadi kalau nggak ada kegiatan, aku malah panas dingin sendiri. Jadi cara memanagenya ya dengan aku mengerjakan semuanya berbarengan, dan alhamdulillah aku sampai sekarang nggak pernah yang kayak aduh pusing, aduh ini nggak kerjain, nggak. Karena selagi kalian percaya sama kemampuan diri kalian sendiri, konteks memanage itu ya balik lagi sama pikiran kalian sendiri gitu. Ketika kalian mampu dan suka melakukan hal tersebut, waktu itu akan ke manage sendirinya. Kayak aku pagi tadi aku kuliah, aku bisa jemput dulu adik-adikan aku bisa ngobrol dulu sama SMA 2 dulu tadi, aku bisa ketemu kalian. Itu kan bukan tentang prioritas lagi, tapi lebih ke tepatnya sebagaimana kalian komit sama diri kalian sendiri gitu sih. Karena kalau prioritas itu kan bohong lah, prioritas itu balik lagi tentang urgensinya hal tersebut. Kan teh ketika teh saya bisa lah pokoknya keren pisan. Nah, nanti bade nanya salah sih tokoh anu jadi contoh di teh ketika teh. Kalau tokoh lebih ke Walter Disney. Kenapa? Karena menurut aku gitu ya, dia itu bisa melakukan sesuatu pekerjaan usaha yang menyenangkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kalian pasti nikmatin semua filmnya, ya kan? Padahal mungkin pihak Disney sendiri nggak tahu film tersebut akan laris atau enggak, tapi mereka berusaha, dan pasarnya mereka ke semua jenjang usia. Yang satu itu, yang kedua Walter Disney itu juga menurut aku sosialnya tinggi, makanya dia bisa bikin beberapa wahana hiburan, Disneyland, Disney Sea. Jadi menurut aku Walter Disney tuh yang ngebuat aku tuh percaya ngebentuk sesuatu yang menyenangkan orang lain tuh akan menjadi dampak yang baik untuk diri kita sendiri. Gitu sih. Jadi dari hal-hal kecil teh biasa mengembangkan hal-hal jadi gede, Iya. luar biasa gitu nya teh. Betul. Tak acana ditutup wawancarana, teh catika gaduh aya nu rek disampaikeun ka generasi muda. Apa ya? Paling mungkin terus belajar, pendidikan tetap perlu, karena itu bakal ngebedain seorang pengusaha yang punya background berpendidikan sama yang enggak. Jadi jangan kalian ngelihat ini juga beres SMA punya usaha kayak Raya, jangan. Pendidikan bakal tetap butuh. Kalau kalian lihat di luar sana banyak banget pengusaha-pengusaha yang udah jadi, mereka ngambil lagi kuliah dan lanjut lagi kuliah. Artinya kan pendidikan dari segi akademik itu penting untuk bekal kalian. Terus juga mungkin kerja keras, harus berani memulai sesuatu, harus berani mengambil resiko, harus jadi orang yang jujur, baik, rendah hati, dan tentunya harus membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat luas gitu. Nuhun saya atuh. Panginten sakitu wae sesi wawancarana, teteh abdi sareng rerencangan bade ngahaturkeun nuhun deui atas kersa dongkap ka dieu. Hatur nuhun oge kanggo atas mahartoskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.